Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam, Wira. Bu Wina, mohon maaf ya mengganggu kesibukannya Bu Wina. Ya. Ya, perkenalkan, saya Bu Wina, saya guru di SD Saman Akbarisi, mengajar di kelas 6, guru Green Education, dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya Bu, ini mungkin bisa minta bantuannya gitu ya. Dari beberapa yang studi kasus yang saya berikan, Ibu menulis studi kasus yang berapa Bu? Yang studi kasus ke-1 itu. Oh, studi kasus 1 ya, yang Ibu Tati ya. Nah, kalau saya resume dulu ya, kasus Ibu Tati itu, jadi Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang ceritanya rekan kerja Ibu. Nah, pada saat yang bersamaan, kelas 5 itu kan paralel ya. Nah, kemudian ruang kelas Ibu Tati itu persis di sebelah kelas Ibu. Nah, Ibu Tati itu terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Di sisi lain juga, Bu Tati juga pekerja keras dan siswa-siswanya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya tuh sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Ibu tuh mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Lalu kemudian melihat seorang perempuan, murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas, menghadap di depan kelas Ibu Tati. Nah, kalau misalnya Ibu melihat kejadian seperti itu dan nampaknya memang anak tersebut dan beberapa kelas lainnya mencoba mencuri pandang ya, melihat dari luar kelas apa yang sedang terjadi dan melihat temannya itu ternyata sedang menangis berlutut di terik matahari. Menurut Bu Wina sendiri, apa yang Ibu akan lakukan? Nah, menyimak kasus yang tadi Ibu Ira sampaikan ya, tentunya yang pertama mungkin saya melihat dulu anak tersebut ya, tapi saya tidak langsung mengambil tindakan karena itu kan wewenang dari Ibu Tati ya, karena anak tersebut berada di kelas Ibu Tati. Nah, saya akan melihat ke kelas Ibu Tati, nah melihat dulu apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Tati. Barangkali Ibu Tati sedang mengajar atau memang sedang memberikan tugas mandiri kepada anak-anaknya gitu ya. Kalau Bu Tati sedang mengajar, ya biasanya kan mengajar memberikan arahan itu tidak terlalu lama ya Bu ya. Nah, saya mungkin akan menunggu dulu sampai Bu Tati selesai ya ketika mengajar. Nah, ketika Bu Tati misalnya sedang berhenti, kemudian sedang memberikan tugas kepada anak, nah saya baru melakukan pendekatan kepada Ibu Tati. Ibu boleh ngobrol dulu sebentar. Nah, kemudian saya mengajak Bu Tati, tidak di depan anak-anak Bu Tati, mungkin ya mengajak ngobrol kepada Ibu Tati. Ibu, mungkin kenapa Ibu melakukan hal demikian kepada anaknya? Nah, tentunya kan Bu Tati juga akan menjelaskan ya kenapa gitu. Kemudian itu kira-kira kenapa Ibu menghukum seperti itu? Jadi kan mungkin ada yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian kenapa alasan Ibu Tati melakukan tindakan itu? Apakah itu tepat atau tidak gitu ya? Ya, nanti kan Bu Tati akan mengutarakan pendapat Bu Tati dan tentunya kita bertanya kembali, misalnya Bu sebagai seorang pendidik, apakah tindakan yang Ibu lakukan itu bagus tidak? Lihat dampaknya terhadap dampak psikologis kepada anak, apakah misalnya hukuman yang diberikan itu mendidik atau tidak. Kemudian melihat lagi misalnya bagaimana nanti pandangan dari anak dan juga orang tua kepada ibu gitu, seperti itu. Tentunya ya saya juga menghargai apa yang dilakukan oleh Ibu Tati. Dan kalau bisa ya kan nanti Bu Tati juga mungkin akan menginginkan pendapat beliau. Nah, tentunya dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, insya Allah Bu Tati juga akan memahami ya, apalagi kan Bu Tati seorang pendidik gitu. Nah, seperti itu Bu Ira. Komunikasi dan meminta pendapatnya seperti itu pada saat kejadian atau misalnya mencari waktu yang lain? Nah, pada saat Ibu lewat dilihat dulu ya kan, tadi dilihat dulu apakah Bu Tatinya sedang bagaimana dengan anak-anaknya gitu. Kalau Bu Tati sedang mengajar ya ditunggu dulu sampai Bu Tati selesai, tapi ketika menjelaskan gitu ya. Nah, nanti kalau anaknya sudah diberikan tugas secara mandiri, kita ajak ngobrol seperti itu. Oh iya, baik Bu. Bu, terus selanjutnya kalau misalnya menurut Ibu, kalau apabila ada guru lain dapat menginstruksi ya pada saat itu ya, pada saat ada ternyata guru lain yang memiliki wewenang
kelas yang dipimpinnya gitu. Jadi ada yang menginterupsi langsung gitu. Seperti itu menurut pendapat Ibu, sikap seperti itu bagaimana? Nah, kalau menurut saya itu agak kurang baik ya. Jadi istilahnya yang berkuasa di kelas itu adalah gurunya ya, wali kelasnya gitu ya, yang punya wewenang. Jadi ketika dia melakukan itu seperti apa, kita menghargai dulu misalnya wewenang dari partner kita sesama guru yang memang punya apa ya istilahnya ya wewenang di kelas itu. Namun sebagai partner ya, sebagai partner yang baik tentunya komunikasi harus selalu berjalan ya Bu ya, gitu, supaya ya kita sebagai pendidik dan juga yang ada di dalam suatu sekolah itu sama ya, betul-betul melihat bagaimana dampak secara psikologis ataupun nilainya kepada anak-anak kita. Jadi melihat terhadap, jadi pertimbangannya tuh dampak psikologis kepada anak juga, ya, kepada orang tua juga, ya. Apalagi kalau dilihat dari Bu Tati ini kan sebetulnya guru yang sangat bagus ya dari kedisiplinan dan karakternya, dan juga beliau itu kan pekerja keras ya. Anak-anaknya mendapatkan prestasi yang bagus, dan mungkin dari sisi-sisi yang lainnya itu kita saling memberikan masukan lah Bu, seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada tipe guru yang sama juga, mungkin kalau misalnya saya ada di sekolah itu ya Bu Tati juga bisa saling melengkapi intinya gitu. Jadi artinya kalau misalnya mau menginstruksi pun tidak langsung. Iya betul. Jadi dibawa dulu bisa. Ya itu tergantung dari kejadian Bu. Kalau kejadiannya seperti apa ya mungkin kita lihat dulu kondisinya gitu. Tapi tidak, intinya prinsipnya tidak di depan anak-anaknya. Ibu terima kasih atas waktunya ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.